Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Amerika Serikat menggelar final pertandingan football Amerika Super Bowl di tengah pandemi. Para pejabat kesehatan memperingatkan, ajang olahraga terbesar ini bisa menjadi super spreader event, yakni ajang penularan COVID-19. Liga Football Amerika NFL dan kota Tampa di Florida sudah membatasi jumlah penonton dan mengharuskan pemakaian masker serta penerapan protokol kesehatan saat pertandingan Super Bowl. Tapi banyak video menunjukkan berbagai pesta dipadati pengunjung yang mayoritas tidak memakai masker. Para pejabat kesehatan mendesak warga menghindari kerumunan di restoran dan bar karena dikhawatirkan akan membuat lonjakan baru kasus COVID jika mereka tidak mengikuti pedoman menjaga jarak. Kekhawatiran juga berlangsung di berbagai wilayah dan kota Los Angeles melarang restoran dan bar menghidupkan TV agar tidak terjadi kerumunan. Sementara itu, berbagai tempat vaksinasi massal dibuka di seluruh Amerika dan lebih dari 30 juta warga Amerika telah mendapat setidaknya 1 dosis suntikan vaksin dan sekitar 2% warga telah mendapatkan 2 suntikan. Johnson Johnson telah mengajukan izin penggunaan darurat untuk vaksinnya yang hanya memerlukan 1 suntikan. Menurut perusahaan ini, vaksin mereka 85% efektif terhadap COVID yang parah. Hingga hari Minggu, kasus COVID yang terkonfirmasi di Amerika telah mencapai hampir 27 juta kasus, dengan korban meninggal tercatat lebih dari 462 ribu orang. Saudara, pemerintahan Joe Biden Januari lalu mengumumkan Amerika akan bergabung dengan COVAX, inisiatif vaksin global untuk memastikan distribusi vaksin yang merata. Namun di tengah talik ulur usulan anggaran stimulus pandemi di dalam negeri, belum tampak ada komitmen baru dari Amerika Serikat untuk COVAX. Inisiatif global untuk vaksin virus corona COVAX bertujuan untuk mengantarkan 2 miliar dosis ke lengan warga tidak mampu di 92 negara berpendapatan rendah sebelum akhir tahun 2021. It is a strategy to rapidly contain the pandemic, save lives, protect healthcare systems, and restore the global economies based on human rights principles of equity and epidemiologic evidence from the pandemic. Begitu menjadi presiden, Joe Biden membawa AS kembali bergabung dengan Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Namun pemerintahan Biden belum mengumumkan komitmen lebih lanjut AS, selain dana $4 miliar yang sudah disetujui Kongres Desember lalu untuk aliansi vaksin Gavi, salah satu penggagas COVAX. We have reiterated our commitment to COVAX. I don't have any additional funding, though, to announce today. COVAX dijanjikan 40 juta dosis vaksin Pfizer dan BioNTech, namun baru 1,2 juta dosis yang tersedia pada kuartal pertama 2021. There was vaccines that they were clearly available, that they had some control over, and started to make those allocation projections primarily so countries could begin to plan. Harapannya dengan adanya perakiraan awal dari COVAX bisa membantu negara-negara memulai strategi imunisasi mereka, termasuk mempersiapkan rantai pendingin, distribusi, dan menanggulangi wacana penolakan vaksinasi. Demikian laporan VOA. Beralih ke foto Bernie Sanders saat inaugurasi Presiden Joe Biden yang sempat viral di media sosial, bahkan dibuat dalam bentuk kaos dan boneka yang berhasil menggalang dana amal jutaan dolar. Meme Bernie Sanders ini juga membawa berkah bagi sejumlah seniman tato dan mural. Di Denver, negara bagian Colorado, seorang seniman tato kini banyak mendapat pesanan tato berbentuk Senator Bernie Sanders saat inaugurasi Presiden Joe Biden 20 Januari lalu. It's a good, silly little tattoo. You can't hate it. You just cannot like Bernie, and that's fine. But it's just fun. Di tengah sorotan terhadap gaun-gaun anggun yang dikenakan saat inaugurasi, penampilan Bernie dengan jaket warna netral dan kaos tangan tebal khas akhirnya menjadi meme yang viral di media sosial. Ini menjadi hiburan tersendiri, seperti diakui pengrajin yang menjahit kaos tangan senator asal Vermont tersebut. I love it that this story has brought so much joy to people, right? Like we need some joy and we need some laughter. It's been a rough year and people need something to just experience joy all together. Sementara di negara bagian Texas, seorang pengrajin juga mendapat ide. Usually when I make dolls, I'll put them on eBay or I'll sell them in my shop. And I thought, well, I'm not sure what to do with it. And I was talking with another crafter friend and she said, well, Bernie Sanders just sold a bunch of sweatshirts and donated all the proceeds to Meals on Wheels Vermont.
And she said, you should do something like that. And I thought, that is exactly what I want to do. So I just did it super quick. I put it up on eBay, and within a few minutes, it started getting bids, and it just got really successful. And I'm so happy. Penawaran tertinggi akhirnya mencapai $20.300. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok beberapa warga diaspora Indonesia yang terus berolahraga di era kenormalan baru agar bisa tetap sehat secara fisik dan mental. Berkurangnya aktivitas luar ruang karena tinggal dan bekerja di rumah selama pandemi memengaruhi kesehatan fisik, sementara berkurangnya aktivitas sosial juga berdampak pada kesehatan mental. Aturan tinggal di rumah selama masa pandemi memang berdampak pada kesehatan fisik, apalagi saat kegiatan luar ruang juga dibatasi. Inilah yang membuat Jenny Iskandar, diaspora Indonesia di Rancho Cordova, California, memutuskan untuk memiliki sepeda statis Peloton. Ini pengganti yang sungguh baik ya untuk saat pandemi, karena kerja di rumah itu tanpa sadar waktunya lebih panjang. Untuk saya penting sekali outlet olahraga ini dan cobain something new. Bersepeda statis menjadi semacam penyegaran mental, sekaligus motivasi untuk terus berolahraga. Nolong banget sih sekarang jadi tetap tiap hari karena ada temen yang kita udah janji bareng-bareng ngerjain challenge ini. Ake Pangestuti Wang semakin giat bersepeda statis setelah menemukan komunitas daring, terutama sesama diaspora Indonesia. Rasa kebersamaan inilah yang ditawarkan kelas olahraga online seperti yang dilakukan Rini Marwini, instruktur yoga, kebugaran, dan meditasi di Falls Church, Virginia. Tambah Rini, yang mulai menjadi instruktur sejak 2014, yoga dan meditasi juga menjadi cara untuk menyalurkan stres dan menjaga kesehatan mental karena kenormalan baru selama pandemi. Kunci pertama yang harus kita lakukan adalah be gentle to ourselves. Dan menerima bahwa emang ini bukan keadaan normal. Dan know that it is okay to not be okay. Rasakan aja, rasakan. Dan jangan di-suppress, jangan di-deny. Tapi let's sit with it. Sit with it, and you can do your own exercise, and we can use that exercise to channel the feelings out, channel the frustration out. Tampaknya tren bersepeda statis dan olahraga daring akan terus berlanjut bahkan setelah pandemi selesai. Karena nggak harus pergi keluar rumah, karena convenient, mudah, dan udah ada community. Dari Falls Church, Virginia, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.